Kabarungan tanah samawata pajatu balong nonda bading doin tanpa sikitu marenta pamane bulai tutino. Kabarungan tanah samawata pajatu balong nonda bading doin tanpa sikitu marenta pamane bulai tutino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tri Sultan Bulkiah dari Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mewawancarai Pak Arifianto, yang dimana beliau adalah tokoh kesenian Sumbawa yang sudah membawa kesenian Sumbawa ini ke berbagai negara. Oke, langsung saja. Ya, Assalamualaikum Pak. Sebelumnya bisa diperkenalkan dirinya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifianto, saya dari Olengas, Bekat Desa Putu, Kecamatan Lehilir. Saya lahir di sini, saya asli di sini, tanggal 3 September 1978, 42 tahun yang lalu. Oke Pak, pertama itu kan di Sumbawa ini banyak sekali kesenian Sumbawa gitu Pak. Bisa nggak disebutkan dan dijelaskan dari kesenian itu? Ya, kalau kita berbicara Sumbawa itu luas sekali dan banyak sekali keseniannya. Kalau kami di sini di Dusun Bekat ini, khususnya Desa Putu, alhamdulillah sampai sekarang masih mempertahankan semua keseniannya. Di antaranya di sini masih kental dengan rakit tabananya, sakeconya, umang, balas lawasnya, bekilung, melangkung, dan lain sebagainya. Dan di sini juga masih tetap aktif jenis kayak permainan rakyat seperti gentau, itu masih aktif di sini. Jadi alhamdulillah semua ini bisa dan masih kita lihat sampai sekarang. Karena tadi tempat lain ya, kalau khususnya di Desa Putu ini yang masih tetap berlangsung. Itu kan kesenian itu kan kayak misalnya nari, terus dan yang lain-lainnya itu Pak, apakah bisa dikolaborasikan dengan alat musik gitu Pak? Kalau nari itu pakai alat musik apa itu? Saya jelaskan. Oh baik. Jadi semua musik yang ada di Sumbawa ini sebenarnya berasal dari tembang. Nah, kalau kita berbicara masalah nari, otomatis secara apa ya, dari dulu itu nggak pernah memang harus menggunakan musik tradisional. Dari zaman dahulu itu nggak pernah memakai alat musik modern. Nah, kalau orang mau menari itu lihat karya-karya orang Sumbawa dulu, kayak tari muri, tari penyambutan, tari persembahan, kalau ada tamu istimewa misalnya, itu karyanya orang Sumbawa luar biasa. Dan alat musik yang digunakan itu alat musik tradisional, misalnya genang dipakai, terus rune, gong dipakai, terus ada nariannya, terus ada kelompongnya, ada santang seriknya. Dan ini adalah salah satu alat musik Sumbawa yang sebagai pengiring tari itu. Tapi kalau misalnya kesenian lain itu dibagi-bagi. Misalnya kalau skeco itu dibagi dua macam. Kita mau menggunakan skeco dengan rebanodi bisa, skeco dengan menggunakan rebanaria bisa. Nah, kalau orang melangkuk misalnya atau begandang, orang kalau zaman dulu kalau kita menangkan gandang, orang mengiring dengan serunya gitu. Atau kita dengarkan gandang muja, itu orang biasanya pakai rantok, pakai deneng namanya kalau semua. Itu ngiringkan orang begandang melangkuk di sana. Nah, kalau orang ngomong itu kan pakai mangkar. Mangkar misalnya orang lagi senang ya, misalnya ada acara berapa kebo. Jadi kena itu sakanya itu kena. Jadi dia wujud kegembiraannya, dia ngomong. Itu wujud kegembiraannya. Sama dengan orang misalnya kalau mau berkilung, orang pakai kaki. Jadi alat-alat musiknya berbeda-beda. Tapi itu semua menggunakan alat musik tradisional. Apakah ada nih kesenian Sumbawa yang lahir saat ini tuh hampir punah gitu atau sudah punah gitu? Ya, jadi sebenarnya keawuran saja sudah sekitar 10 tahun di belakang.
Saya khawatir sekali. Karena saya kunjungi teman-teman saya dari Talango sampai Alas Barat sana. Memang inilah salah satu budaya kita yang akan Rakit Kabanarea. Nah, kenapa bisa punah? Rakit Kabanarea ini kalau saya tidak salah, alat musik yang ada di daerah itu sangat minim sekali. Dan sekarang yang masih ada itu hanya di desa Kutu tempatnya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Jumlah alat musik yang dimiliki oleh daerah-daerah lain itu dari kecamatan-kecamatan lain, saya di desa Kutu itu sudah tidak memadai lagi. Kalau saya lihat di Kutu ini alhamdulillah masih tetap bertahan, tapi saya tidak yakin gitu, dalam jangka waktu berapa lama lagi ini akan bertahan. Kalau tidak ada penerusnya, tidak ada orang yang memproduksi lagi rebanan ini, saya tidak tahu. Jadi saya pastikan akan punya juga. Inilah salah satu kekhawatiran saya. Kalau Rakit Rabanaudinya itu masih saya lihat di daerah-daerah misalnya pedesaan-pedesaan itu masih tetap berlaku. Tapi Rabanarianya, ya Allah, saya sangat khawatir sampai sekarang. Sebenarnya 10 tahun yang lalu sudah saya khawatir tentang hal ini. Ini langsung ke pertanyaan untuk pribadian Bapak ya. Boleh. Kira-kira Bapak menyukai kesenian apa dan alat musik apa gitu? Ya, jadi sebenarnya semua kesenian Sumbawa itu saya sukai, saya senangi. Tapi ada salah satu yang paling intens saya lakukan dan ini terus menerus, yaitu sekeco. Nah, kenapa harus sekeco? Karena sekeco ini yang selalu saya dengar dari kecil gitu kan. Sama juga dengan Rakit. Tapi yang intens saya lakukan adalah sekeco. Nah, dan sekeco ini yang saya gunakan itu adalah rebananya. Rabanaudi, ini alat musik yang selalu saya gunakan ke sana kemari. Jadi kalau ditanya ke saya alat musik apa, terus kesenian apa yang paling saya sukai semua, saya senangi semua. Tapi yang intens saya lakukan, saya geluti, dan ini saya perdalam semua ilmunya saya di sekeco. Lanjut Pak ya. Bapak ini kan bisa dibilang udah profesional dalam kesenian kan Pak. Apakah Bapak pernah ikut sekolah seni gitu Pak atau otodidak atau gimana Pak? Ya kalau otodidak memang dari lahir ya. Saya di sini dari lahir memang saya mendengarkan budaya-budaya ini, kesenian-kesenian ini. Jadi ini yang tertanam. Kalau saya berbicara tentang pendidikan yang saya tempuh, saya pernah dari tahun 2014 ya, walaupun saya tahun belum sudah, tapi ada ancang-ancang insya Allah bulan 9. Saya kuliah di sana di Isbud Syariah. Saya ambil seni musiknya, Fakultas Ilmu Budaya. Dan insya Allah saya sudah selesai sekarang ini, tinggal tunggu Ibu Simon dan tinggal wisuda katanya bulan 9 ini. Yang mudah-mudahan sukses nanti katakan segala sesuatu. Kita nih dapat kabar Pak kalau Pak Arif ini sudah pergi ke beberapa negara membawa kesenian Sumbawa. Apakah bisa diceritakan karir Bapak dari awal sampai bisa membawa kesenian itu sampai ke negara-negara gitu? Ya, sebenarnya ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi walaupun saya dari kecil bergelut dengan dunia budayanya, tapi tidak semudah yang saya bayangkan. Gitu kan. Jadi inilah mungkin ini wujud hadiah buat saya, atau karena saya intent melakukannya. Karena saya dari kecil memang sudah melakukan ini semua. Nah, tapi intentnya itu saya dari tahun 1996. Tamat SMA saya dulu itu tahun 96. Jadi saya ikut lomba-lomba gitu, kayak sejenis Pekan Budaya Semawa. Kalau dulu Sumbawa ini ada event daerah yang sangat luar biasa, Pekan Budaya Semawa namanya. Pekan Budaya ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dulu, sekarang masih bergabung Dinas Pendidikan kan sendiri-sendiri dulu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu digabung. Jadi mereka itu kalau tiap tahun mengadakan Pekan Budaya Semawa. Dan alhamdulillah dari tahun 1996 saya selalu ikut. Jadi alhamdulillah dan dapat anugerah yang luar biasa. Nah dari tahun 1996 itu kelanjutan dari kalau kita sudah dapat juara di kabupaten, kita diminta tampil lagi di bulan Citra Budaya di Mataram. Kalau zaman dulu sampai, nah itu berkelanjutan dari tahun 96, 97, 98 dan alhamdulillah sampai 2009 itu masih berlaku, masih tetap. Nah di tahun 2010 itu ada juga Pekan Budayanya tahun 2010 itu kebetulan Hafid teman saya itu sudah mulai intent ya 2010. Akhirnya kita diminta untuk mengikuti
Festival Sastra Tutur di Samarinda. Itu yang pertama kali kita ikut luar daerah tahun 2010. Nah, Festival Sastra Tutur ini diikuti oleh seluruh provinsi se-Indonesia. Dan alhamdulillah kita dapat anugerah 3 penyaji terbaik di sana. Di sana kita kalah dari Aceh sama Jawa Barat saat itu. Dan alhamdulillah Sumbawa dapat 3 masuk penyaji terbaik. Nah, di tahun 2010 itu kan, 2011-nya kita berlanjut lagi ke Panakukang. Panakukang itu di Makassar. Itu ada, saking geliatnya budaya Sumbawa itu, ada namanya program di Panakukang itu di Makassar, program visit Lombok Sumbawa. Itu disiapkan sebuah ruang besar gitu, kayak auditorium, tapi itu penontonnya luar biasa, hampir 700-an orang, itu luar biasa. Itu di Panakukang. Itu 2011-nya. 2012-nya saya ikut pertemuan raja-raja se-Indonesia itu di Kendari. Itu tepatnya di Pulau Bokari. Kita pentaskan musik tradisional kita, musik keco, dan kita juga dapat anugerah di sana luar biasa. Nah, akhirnya di tahun 2014 ada, kalau dulu ada dosen saya namanya Pak Dedi Suprapto ya. Pak Dedi itu jadi dekan Fakultas Ilmu Budaya dulu di ISBUK. Jadi beliau menggagas mencari jaringan di luar. Akhirnya ketemu dengan program festival antar bangsa di Malaka, Malaysia. Jadi beliau akhirnya kami coba berlatih saat itu tahun 2014 itu. Akhirnya kita ikut festival antar bangsa di Malaka itu. Salah 11 atau 12 orang teman kita. Termasuk ada pendamping juga dari dosennya, namanya Pak Dedi. Nah, di Malaysia kami membawa 4 item budaya, item kesenian yang kita bawa. Yang pertama ada Sikeco, yang kedua ada Serune Rame, yang ketiga ada Tari Daerah, dan yang keempat ensemble musik. Dan keempat-empat ini mendapat antusias yang luar biasa dari pemerintah. Kebetulan di sana kita difasilitasi oleh itu UTM, Universitas Teknologi Malaka, Malaysia. Alhamdulillah. Nah, rupanya nggak berhenti sampai situ di Malaka, Malaysia. Akhirnya kita dihubungi dari teman-teman dari kabupaten ini bahwa akan ada seleksi untuk tampil budaya Sikeco ini di Jerman. Akhirnya kami pulang dari Malaysia bersama Pak Dedi, dampingi kami itu sama Habib berdua. Teman-teman yang lain sudah pulang ke Sumbawa. Kami berhenti di Taman Budaya. Nah, beliau ini Pak Dedi yang dampingi kami di Taman Budaya. Rupanya tim yang seleksi untuk berangkat ke Jerman itu sekitar ada belasan orang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunggu kami. Itu sudah lelah gitu. Akhirnya ya walaupun kami dalam keadaan serak-serak juga ya pulang dari Malaysia itu karena cuaca enggak stabil saat itu. Akhirnya kami dites juga, itu beberapa kali itu dites di sana. Dan alhamdulillah kami tanda tangan MOU-nya, akhirnya Sikeco bisa tampil di Jerman. Dan yang dipercaya saat itu adalah kami tahun 2015. Dan berganti tahun 2015 akhirnya kami berangkat ke sana. Betul seperti apa yang sudah diseleksi itu, kami berangkat. Kalau dari Sumbawa ini kami berdua saja, ada pendamping dari Taman Budaya 1 itu Ibu Engga Setiori ini dari Taman Budaya. Kalau pendamping dari Jakarta Pak Bambang sama Pak Tony yang dari kementeriannya. Itu kita langsung ke Jerman. Kalau di Jerman kami bisa tampil di 3 kota besar. Alhamdulillah di 3 kota besar itu, kalau pertama kali kita diminta tampil di Pasar Hamburg. Itu Pasar Hamburg nama acaranya, tapi tempatnya itu adalah di Museum Volknair namanya. Ada sebuah museum negara di sana, tapi bisa menampung sampai 5.000-an pengunjungnya museumnya. Jadi di sana kami bisa bergabung dengan teman-teman yang dari Batak, bergabung dengan Cok Sawitri yang dari Bali, terus Ayu Laksmi. Ada juga budaya Indonesia yang di sana. Itu diundang khusus dari kementerian. Kami dapat 7 hari ya, 7 hari di Hamburg. 7 hari di Hamburg. Akhirnya hari ke-8-nya kami pindah ke kota lain namanya Berlin. Kami pindah ke Berlin. Akhirnya di Berlin kami diminta tampil lagi di Stadtbibliothek namanya. Stadtbibliothek ini adalah sebuah perpustakaan besar yang ada di Berlin, Jerman sana. Dan itu bisa menampung untuk 12.000 pengunjung. Ada juga budaya Indonesia di sana. Kita bergabung dengan teman-temannya Mas Wasi, itu ada gamelan dari Solo.
Itu gabung, kalau yang dibawa dari Hamburg pindah ke Berlin itu kita sekitar Sumbawa sama teman-teman Mataniari yang Gurindam Batak itu. Nah, jadi kami nampil juga di sana 7 hari di Berlin. Hari berikutnya di hari ke-8 lagi kami harus mengajar acara Frankfurt Book Fair-nya. Inilah puncak acaranya. Jadi kami pindah ke Frankfurt. Ke Frankfurt itu jadi di sana semua budaya-budaya dunia itu ditampilkan di sana. Di sana diragikan dengan pameran buku sedunia. Semua budaya-budaya dunia ditampilkan juga di sana. Nah, di sana kami hanya sama 6 hari 7 hari. Dan kalau selesai itu alhamdulillah kita hanya bisa jalan-jalan di kota tua ke Amsterdam, Belanda. Yang lainnya kalau dalam misi budaya sudah habis di Jerman. Kalau hanya kita berkunjung ke negara-negara lain, misalnya ke Amsterdam, itu hanya kunjungan saja, tapi tidak dalam misi budaya. Itu sudah semua dari awal sampai akhir. Sudah. Dan alhamdulillah sampai sekarang, ya walaupun belum ada event job ke luar negeri lagi, tapi kita komunikasi dengan negara-negara tempat itu tetap jalan. Kita sharing, karena media itu sangat canggih sekarang ini. Kira-kira ada nggak motivasi untuk orang-orang yang bergelut di dunia kesenian gitu Pak? Ya, saya bisa bilang apa ya, kata harapan, kata motivasi ya, tapi harapan saya sebenarnya, jangan malu dengan budaya kita sendiri. Ayo, siapa lagi yang akan mengangkat budaya ini kalau bukan kita? Budaya kita ini akan punah jika sudah tidak ada orang Sumbawa lagi yang melakukannya, yang ingin melanjutkan budaya ini. Jangan berhenti sampai kami. Kalian semua, adik-adikku semua, anak-anakku semua, kalianlah penerus budaya ini, penerus generasi yang akan datang. Karena kita tidak tahu dunia ini seperti apa. Karena memang yang dibutuhkan di luar sana adalah tradisionalnya, budaya etniknya yang tidak ditemukan di sana. Kalau modern, bukan saya berarti orang di luar sana lebih jago dari kita lagi. Ini harapan saya kepada adik-adik semua. Terima kasih Pak sudah menemani saya di sini Pak. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya mungkin itu saja dari saya, Trisultan Bulkiah, Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ilmu Komunikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarungan ko siya kaya alam tu samawa we intan satu tangko sarea barema tu jaga pameang nenek kuasa apa ampun tubuh ya duit ada dalam balik bosan jari